Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam menyukseskan event internasional Bintan Triathlon 2024, Polres Bintan Polda Kepulauan Riau menggelar apel pasukan yang dilaksanakan di lapangan Bayangkari, Polres Bintan. Menghadapi event internasional Bintan Triathlon 2024, Polres Bintan selaku penanggung jawab pengamanan melakukan pengecekan akhir kesiapan pasukan dengan melaksanakan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara, Polres Bintan, Kepulauan Riau. Apel gelar pasukan dipimpin Wakapolres Bintan Kompol Amir Hamzah, pejabat utama Polres Bintan, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, serta seluruh peserta yang terlibat dalam pengamanan. Dalam amanatnya, Wakapolres Bintan menyampaikan bahwa kegiatan Bintan Triathlon ini merupakan event internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 2 Juni 2024 di wilayah Kabupaten Bintan. Apel gelar pasukan ini untuk memastikan kesiapan personil pengamanan yang akan diterjunkan di lapangan guna menjamin pelaksanaan pengamanan event Bintan Triathlon tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Dari tim Humas Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Situbondo menyerahkan medali dan hadiah kepada para atlet duathlon yang memenangkan kejuaraan nasional duathlon memperebutkan Piala Kapolres Situbondo 2024. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto mengatakan event kejuaraan nasional ini digelar atas kerjasama Polres Situbondo, Polda Jatim, dan pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia atau FTI. Kejuaraan berlangsung mulai tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2024 yang terdiri dari 4 event, yakni aquathlon, duathlon, triathlon, dan sebagai penutup digelar pula Criterium Race atau balap sepeda pada 29 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka memperingati Hari HUT ke-78 Bayangkara, di mana kejuaraan duathlon diikuti 89 atlet duathlon dari 16 provinsi. Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia, Arman Van Kempen, mengatakan kejuaraan nasional ini juga bagian dari untuk mencetak atlet triathlon nasional hingga internasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Polisi Wisata Polres Pesisir Barat menunjukkan respon cepat dan profesional dengan memberikan pertolongan pertama dan mengantarkan atlet surfing asal Indonesia Israel Sababat ke bagian kesehatan Bitdokes Polda Lampung. Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Syahendra melalui Kasih Humas Ibda Kasyono mengatakan Israel Sababat mengalami cedera dan membutuhkan penanganan medis segera. Kompetisi Crew Pro WSL-QS 5000 merupakan ajang surfing internasional bergengsi yang diadakan di pesisir barat Provinsi Lampung yang menarik perhatian peselancar dari berbagai negara. Kesigapan dan kecepatan tindak dari Polisi Wisata Polres Pesisir Barat ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para peserta dan penyelenggara acara. Polres Pesisir Barat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan merespon cepat terhadap setiap insiden yang terjadi pada gelaran internasional seperti Crew Pro WSL-QS 5000 di Pesisir Barat Lampung. Dengan tindak sigap dan profesional ini, Polres Pesisir Barat berharap mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan para wisatawan serta peserta gelaran surfing internasional di Pesisir Barat Lampung. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah mengadakan baksos dan layanan kesehatan yang dikemas dalam acara Trabas Kamtibmas bersama komunitas motor trail di objek wisata Embun Bening Waduk Kedung Ombo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Silakan mendekat, merapat ke depan panggung. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Grobogan, tapi juga di seluruh Polres jajaran Polda Jateng. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana cooling system yang
menjalin persatuan dan kesatuan. Kapolda menjelaskan bahwa komunitas motor trail merupakan sarana untuk mengenalkan potensi wilayah sehingga UMKM dan pariwisata dapat berkembang. Polda Jateng juga melakukan penyaluran bansos kepada 10 perwakilan penyandang disabilitas, bakti kesehatan, serta bazar sembako murah dengan harapan dapat membantu masyarakat. Selain itu juga dilakukan pengundian door prize dengan beragam hadiah. Kapolda juga berharap masukan dari masyarakat agar ke depan polisi dapat menjadi sahabat masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Sarana atau gimana? Merupakan sarana persatuan dan kesatuan. Di situ ada dieksplor wilayah kita bahwa Jawa Tengah itu ada tempat yang paling indah. Yang kedua di situ merekatkan UMKM, ada beberapa UMKM yang berjalan karena ada keramaian di tempat kita. Dan yang ketiga yang jelas di sini ada solidaritas di antara komunitas yang ada di wilayah kita. Dan ini merupakan sarana agar masyarakat kita tidak terlalu kompetitif dengan adanya kegiatan yang semacam. Pemirsa, Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing menggelar ngopi bareng bersama komunitas motor, paguyuban, dan pengunjung yang sedang berlibur di Tugu Selamat Datang Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dalam sela dialog, Kapolres Bontang mengungkapkan, kita semua patut menjaga Kamtibmas dan jangan terpolarisasi dengan beragam isu yang berkembang di media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga solidaritas dan menanamkan pentingnya keselamatan berkendara kepada para anggota komunitas. Meninjau UMKM yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kuatin 10. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara semakin meningkat dan Polri semakin dekat dengan masyarakat. Pemirsa, program ketahanan pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi seluruh penduduk. Beberapa latar belakang dari program ini diantaranya memastikan bahwa negara memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dan mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri serta mendukung petani lokal. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing siap mendukung program ketahanan pangan melalui upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran untuk memotivasi seluruh elemen masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengamanan aktivitas distribusi bahan pangan. Polsek Marangkayu berkolaborasi dengan UPT Dinas Pertanian dan Gapoktan Nusantara mempersiapkan lahan pertanian di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu yang rencananya yang akan ditanami padi jenis unggul pada lahan seluas 10 hektar untuk lahan pembibitan dan 530 hektar untuk lahan penanaman dan produksi padi. Kapolsek Marangkayu AKP Fakrudi menjelaskan, lahan pertanian tersebut dikelola oleh Gapoktan Nusantara yang terdiri dari 26 kelompok tani aktif. Kegiatan produksi padi jenis unggul ini telah berjalan sejak tahun 2014 dengan bantuan bibit dari Kementerian Pertanian dan didukung oleh sektor swasta sebagai penyuluh lapangan serta pembinaan SDM yang mumpuni yang juga menerapkan teknologi tepat guna. Direncanakan pada musim tanam bulan Juni 2024, lahan pembibitan sudah bisa diaktifkan. Saat ini kami sedang melakukan pengecekan lahan pertanian terkait ketahanan pangan, di mana informasi dari beliau bahwa di belakang kita ini saat ini adalah lahan yang dipersiapkan oleh Gapoktan untuk penanaman kembali. Mungkin bisa kita lihat, mohon izin, Komandan.
dipanen. Pak, mohon izin Pak, kira-kira ini berapa hektar Pak rencana untuk penanaman kembali untuk Pak, kalau untuk pembibitan? depan ini ada untuk pembibitan sekitar 10 hektar Pak. 10 hektar ya. Nah, jadi ini 10 hektar ke sana Pak ya. Oke. Kapan kira-kira rencana Bulan. pembibitan itu Pak? Kalau hasil kesepakatan kemarin ini habis lebaran Pak. Habis lebaran. Kira-kira 1 bulan lagi? Nggak sampai sebulan. Sampai sebulan lagi ya. Sebulan lebih lah. Bulan lebih lah ya. Ya, mungkin bulan. sekitar Juni atau Juli ya. Bulan Juni Pak. Bulan Juni ya. Akhir Juli Pak. Juni. Oh ya pas berarti kan. Karena kebetulan ini ya ada arahan dari Kementerian Pertanian untuk pembibitan itu Pak. Oh iya. Jadi nanti tanggal 7 Juni 17 ke atas Pak. iya. Nah, sudah mulai ini lahan Mulai pembibitan, Pak. Ya, lahan ini sudah kita persiapkan untuk pembibitan serta penanaman kembali. Jadi awal bulan ini sudah mulai penggerapan ada untuk pembajakan sawah. Oke. Jadi mungkin pertengahan nanti habis lebaran sudah mulai kita penanaman kembali. Ya. Mungkin Bapak nanti pada saat penanaman kembali nanti dihadiri oleh Pak Kapolsek, Pak Camat, Dinas Pertanian, Gapoktan, serta pemilik lahan dan petaninya Pak ya. Jadi kita sama-sama nanti bersama-sama melakukan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.